Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas beserta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, serta dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah.
mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan Anak Domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia,
Haleluya. 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 Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia semakin maju dan perkembangannya begitu pesat. Bahkan masih banyak dari sebagian kita ini yang malah kesulitan untuk bisa memahami kemajuan zaman. Itu terlihat ketika pandemi, ketika semuanya harus berubah dari yang biasanya perjumpaan atau relasi fisik itu berubah menjadi relasi digital, yang artinya harus menggunakan sarana-sarana teknologi. Banyak dari kita yang masih gagap dan juga mungkin kesulitan. Saya kira itu hanya sebagian dari bagaimana dunia ini terus bertumbuh dan berkembang, dan bisa jadi perkembangannya memang sangat pesat, bahkan sebagai manusia sendiri kadang kita tidak mampu menyelami dan memahami. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal demikian juga bisa sampai kepada kedewasaan iman. Hal itu juga bisa sampai pada pemahaman spiritual kita, sehingga kadangkala kita dengan anak-anak muda itu seringkali disebut jadul atau orang zaman dulu, karena mau mengatakan bahwa kadang kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Bahkan kita bisa dikatakan, Bapak, Ibu, Mama, Papa ini enggak keren. Gitu aja enggak tahu. Ada banyak hal yang bisa terjadi.
Injil hari ini, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin tidak berbicara tentang perkembangan zaman, tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk melihat satu dasar, satu pokok yang sungguh diberikan Yesus sendiri kepada kita sebagai panduan di tengah-tengah dunia yang begitu belantara ini. Bagaimana kita bisa memasuki segala hal. Kalau kita bicara pesiarahan, kita memasuki pesiarahan yang bisa jadi sangat luar biasa luasnya ini. Panduan yang diberikan oleh Tuhan hari ini sangat jelas, yaitu bagaimana kita harus mengasihi Yesus, dan itu membuktikan dengan menuruti firman-firman-Nya. Kenapa ini menjadi dasar? Menurut saya karena dengan ini kita tidak akan pernah tersesat dimanapun itu kita berada. Dengan mengasihi Yesus, menaati firman-Nya, kita pasti akan tetap berada pada track, pada jalan yang mengantar kita kepada kehidupan kekal. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, anugerah yang luar biasa ini harus kita pegang. Anugerah Allah ini harus menjadi panduan yang mungkin ada banyak hal yang akan terjadi dalam pesiarahan kita ini. Bahkan dengan jelas Yohanes Paulus II mengatakan bahwa jika Anda kesulitan untuk melihat arah dunia ini, tetaplah mencintai, maka Anda akan ditemukan jalan yang searah dengan kehendak Allah. Maka jalan yang diberikan oleh Yesus ini menjadi petunjuk. Jika kita bingung dengan segala persoalan yang terjadi, cukup kita bertanya dalam diri kita, apakah aku masih mengasihi Yesus? Atau lebih jelas lagi, bertanya dalam diri kita, apakah aku sungguh menuruti firman-Nya? Sehingga kita akhirnya menemukan jalan itu kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita. Bahkan kita tidak sadar dengan perjalanan yang begitu luas itu, kita bisa tersesat. Tapi kembali lagi, panduan akan karya Allah, mencintai Yesus dan menuruti firman-Nya, sungguh menjadi pegangan yang sangat kuat. Itulah yang juga terjadi kalau kita membaca dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, yang seringkali juga disebut sebagai peristiwa Konsili Yerusalem. Ketika banyak persoalan yang mulai terjadi di kalangan jemaat, ketika mulai ada yang bertanya, kalau mau menjadi Kristen, mau mengikuti Yesus, harus disunat karena itu menjadi tradisi Yahudi. Tetapi kelompok yang lain mengatakan, kalau kita disunat berarti kita tidak mengikuti Kristus, melainkan mengikuti tradisi Yahudi. Tetapi bagaimana itu diselami, tentu itu menjadi pertanyaan, pergulatan. Namun dikatakan dan ungkapan yang sangat indah yang diberikan oleh Rasul kepada persoalan-persoalan itu. Sebab dalam keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Para rasul melihat bahwa persoalan ini memang perlu dijawab, tetapi kembali mengandalkan Allah sendiri dalam jalan itu. Lalu mungkin kita sudah mendengar tahun 2021 sampai 2023, ini juga akan diselenggarakan Sinode Para Uskup yang memang digagas oleh Paus Fransiskus. Bagaimana perjalanan yang terjadi di dalam gereja ini memang harus direfleksikan, harus direnungkan, supaya apa yang kita lakukan atau gereja laksanakan ini semakin sesuai dengan zaman dan menjawab kebutuhan zaman. Maka sinode ini juga mengangkat 3 hal, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Gereja mau melihat kembali bagaimana sebenarnya definisi persekutuan kita itu. Karena soal berkumpul kita sudah mulai terbuka, ya.
namanya persekutuan yang berkumpul secara fisik, ini juga mulai ada pandangan yang berbeda. Maka di lingkungan ini juga mulai ada yang bertanya, Romo, kita kan berkumpul tidak harus secara fisik. Pandemi saja kita kan boleh secara Zoom. Ini kok dipaksa-paksa harus kumpul bareng. Nah, mulai ada persoalan. Ada yang mengatakan, loh kalau tidak kumpul secara fisik kita tidak bisa. Kalau hanya online, hanya Zoom, hanya dengan media-media itu kita tidak bisa dari hati ke hati. Ini menjadi problem. Mau jadi persekutuan model apa yang akan sungguh-sungguh menjadi pas, cocok bagi kita? Ini gereja juga akan berbicara. Demikian juga tentang partisipasi kita dalam hidup dan karya gereja. Mulai ada banyak yang bisa dilakukan. Namanya partisipasi kan tidak harus jadi pengurus, Romo. Oh iya, boleh. Saya di rumah itu saya mendoakan para pengurus. Ya, biasanya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau ditunjuk sebagai pengurus. Ya. Romo, saya tidak usah jadi pengurus, saya tak mendoakan pengurusnya. Wah, bagus ya. Kalau itu semua yang dilakukan ya baik, tapi siapa pengurusnya? Tantangan kita bersama, partisipasi bagaimana gereja juga terlibat dengan dirinya sendiri, bahkan ikut mengambil bagian dalam mengatur jemaat, dan juga tentu keterlibatan di tengah-tengah dunia. Dan itu yang akhirnya kita akan mendefinisikan lagi bagaimana misi gereja ini di tengah-tengah dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu dua contoh yang menurut saya bagaimana karya Allah mencintai Yesus, melaksanakan firman-Nya ini menjadi panduan dan pegangan. Dan Injil hari ini menurut saya juga memberi peneguhan kepada kita, yaitu bagaimana juga Roh Kudus dihadirkan. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi Roh Kudus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kepada dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus ini menjadi penghibur, penolong kita. Mungkin memang kita tidak selalu dapat dan mampu memahami segala sesuatu, tetapi mari kita berdoa kepada Allah, memohon Roh Kudus yang membuka dan menuntun kita, memanggil kita, sehingga kita juga akhirnya menjadi bagian dalam karya Allah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga nasihat Yesus hari ini, amanat Yesus yang indah ini menjadi pegangan kita, dan semoga kita juga semakin mampu mencintai Allah dan akhirnya menuruti firman-firman-Nya, sehingga berkat damai itu sungguh hadir dalam hati kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.